Halo semuanya, selamat datang di RSC Podcast. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu diskriminasi. Kenapa sih masih ada diskriminasi di sekitar kita? Apa penyebabnya dan bagaimana pandangan gereja serta Alkitab mengenai hal ini? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada host kita, Ruth, beserta dua narasumber kita, Anet dan Chris. Selamat menyaksikan ya! Hai guys, welcome back again to RSI Podcast dengan gue sebagai host. Nah, hari ini kita tuh bakal membahas tentang diskriminasi dan di sini udah ada narasumber, yaitu ada Anet dan juga Chris. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Granita Maranalogi dari kelas 10D dan dari Suksesis Teknologi dan Sound System. Halo semuanya, aku Christopher Alberto Mamangan dari kelas 10E dan Suksesi. Aku saya sedang perpustakaan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai diskusi ini. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu diskriminasi? Nah, menurut Anet sama Chris, diskriminasi itu apa? Oke, jadi menurut aku sendiri ya, jadi menurut aku itu diskriminasi di mana seseorang itu menganggap bahwa dirinya tuh kayak lebih keren gitu loh, dan dia kayak dengan dia bertindak diskriminasi atau dengan dia tuh jadi kayak merasa bangga kalau dirinya itu di atas daripada yang lain gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, diskriminasi itu lebih mengarah kepada seseorang itu merendahkan orang lain, mungkin karena warna kulit berbeda, atau mungkin dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, atau mungkin dari tingkat kepintaran yang berbeda, atau bahkan bisa jadi itu karena mungkin yang satunya kaya, dia merasa dirinya itu mampu, melihat orang yang tidak mampu, akhirnya dia mendiskriminasi, membulinya, dan membuat orang tersebut mungkin merasa cukup stres ya. Setuju. Tapi menurut kalian, kenapa sih masyarakat bahkan di lingkungan sekolah tuh masih melakukan diskriminasi yang tinggi? Jadi menurut aku sendiri itu karena perbedaan dasar paham. Bener banget tadi apa yang dibilang sama Chris. Misalnya seperti kayak dengan kita berbeda ras, kita jadi kayak kita jadi nggak pede gitu loh. Kalau kita berbeda dari yang lain, kita jadi ada rasa iri ataupun apapun itu. Dan juga seperti yang kita pelajarin dari yang pernah Badi bilang, kalau misalnya kita berbeda dalam tingkat ekonomi, misalnya dia ngeliat kayak teman-temannya kayak misalnya sekecil kayak wah HP temannya dia tuh kayak keren banget gitu kan, jadinya terus dia ngeliat dirinya sendiri kayak HP aku kayak biasa aja, jadinya dia merasa kayak wah kayak tertekan atau enggak, jadi merasa insecure gitu. Bener. Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih mengarah ke iri hati ya, karena mungkin ada orang yang merasa itu dirinya itu pintar, tapi begitu dia dihadapkan dengan orang lain yang lebih pintar dari dia tuh mungkin merasa iri hati, dia merasa bahwa ternyata ada yang lebih pintar dari gua, terus dia memutuskan untuk membuli orang tersebut, mendiskriminasi karena mungkin dia lihat ada kelemahan dari orang tersebut, mungkin karena ekonominya kurang mampu atau mungkin dia berbeda dari yang lain. Dan kedua juga itu karena rasa berkuasa. Misalnya di SMA 8 kan ada yang anak mutasi baru nih beberapa bulan lalu. Nah, bisa aja ada 1 atau 2 orang yang merasa dirinya itu berkuasa di SMA 8. Dia tuh merasa dia tuh senior walaupun masih kelas 10. Jadi dia bisa menyuruh-nyuruh yang baru anak mutasi ini untuk melakukan hal yang dia inginkan dengan cara membulinya, jadi diskriminasi mungkin karena anak baru yang merasa dia tuh aku baru datang ke 8 jadi belum tahu apa-apa. Terus si anak yang berkuasa ini itu merasa bahwa dia itu punya power, dia itu punya kekuatan untuk membuli anak itu. Mungkin bisa jadi juga karena dia itu si anak yang mendiskriminasi, dia itu sebelumnya pernah didiskriminasi. Jadi dia itu didiskriminasi dulu, baru karena dia merasa dia itu tidak mau sendirian, dia akhirnya mendiskriminasi orang lain. Itu sih. Bener banget sih, emang kadang banyak banget kesalahan yang membuat kita tuh bisa diskriminasi atau enggak pembulian. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya dalam Alkitab atau menurut gereja itu ada nggak sih ayat-ayat atau pandangan yang menuju tentang diskriminasi? Kalau misalnya setahu aku ya, itu di Konsili Vatikan di NA itu di art 5-nya tertulis bahwa misalnya orang Kristen terutama gereja itu mengecam orang-orang yang membedakan seseorang berdasarkan warna kulitnya, kondisi hidupnya, ataupun agama yang berbeda dari Kristiani. Jadi di pandangan gereja pun dari awal sudah dilarang, walaupun kita itu berbeda agama ataupun kita berbeda suku dan golongan, kan kita tetap satu dalam Kristus. Iya, bener banget apa yang dibilang sama Chris. Jadi aku juga pengen bacain ayat Alkitab yang aku tahu mengenai diskriminasi ini. Jadi ada yang tertulis di Galatia 3 ayat 28-29 mengatakan bahwa tidak ada orang Yunani maupun orang Yahudi karena kita semua satu di dalam Kristus.
Jadi maknanya itu kalau menurut aku sendiri ya, mungkin kan di Indonesia itu sedikit yang agamanya Kristen, tapi walaupun kita itu minoritas, tapi di negara-negara lain kan banyak tuh yang agamanya Kristen. Nah mereka itu tidak boleh mendiskriminasi kita, ataupun kita tidak boleh mendiskriminasi negara lain yang memiliki agama Kristen, karena seperti yang dikatakan di ayat Alkitab tadi itu tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, yang ada hanya satu dalam Kristus bagi yang percaya. Karena juga kan Tuhan menciptakan kita itu satu. Ya Tuhan menciptakan kita itu menurut gambar dan rupanya. Jadi menurut aku sendiri kalau misalnya Tuhan udah menciptakan manusia itu berdasarkan rupanya, itu sama dengan orang yang mendiskriminasi sama dengan mengejek Allah sendiri kan. Karena kan dia berdasarkan rupa Allah. Terus ada seorang yang mengejek orang tersebut yang harusnya berdasarkan rupa Allah. Berarti kan aslinya itu mengejek Allah itu sendiri, dan itu kan pasti dosa. Bener banget ya, ternyata gereja dan Alkitab itu punya pandangan yang sangat tentang diskriminasi dan memiliki makna yang kalau diskriminasi itu adalah perilaku atau perbuatan yang sangat tidak baik dan juga tidak boleh dilakukan. Bahkan diskriminasi itu sendiri dikecam oleh gereja sebenarnya. Nah, kayaknya podcast kita sampai sini aja tentang diskriminasi. Semoga teman-teman yang nonton itu bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang diskriminasi. Itu tidak boleh tuh bully-bully atau diskriminasi di lingkungan sekitar kita, terutama di sekolah, gereja, dan juga rumah. Nah, terima kasih untuk semua yang udah nonton dan juga dengerin podcast ini. Thank you so much guys, and stay tuned on RSI Podcast. Thank you guys. Dadah. Bye. Jadi kesimpulannya, diskriminasi itu adalah perilaku yang sangat tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita bahas tadi, diskriminasi bisa terjadi karena iri hati, rasa berkuasa, perbedaan, atau kesalahpahaman. Tetapi pada dasarnya, kita semua itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bahkan dalam ajaran gereja dan Alkitab sendiri, diskriminasi itu dicekam dan tidak dibenarkan. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri untuk selalu menghargai dan memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa membedakan satu sama lain. Semoga podcast kali ini bisa membuka mata kita semua agar tidak lagi melakukan tindak diskriminasi dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.